laut adalah ujung tombak evakuasi ekor pesawat AirAsia di Selat Karimata, juga kotak hitam pesawat itu. Valdebara Putri merekam bagaimana kerja keras mereka menemukan ekor pesawat di dasar laut dan mengangkat benda seberat lebih dari 5 ton itu ke permukaan. Penyelaman panjang tak langsung membuahkan hasil. Strategi yang disusun dengan penuh perhitungan terpaksa bertekuk lutut pada alam. Tapi dekompresi dan kelelahan pun tak membuat mereka berhenti berusaha. Bagaimana jeripaya tim penyelam dalam aksi pencarian dan evakuasi AirAsia yang seakan tak mengenal putus asa? Berikut kisahnya untuk Anda. Kapal Republik Indonesia atau KRI Banda Aceh. Kapal terbesar yang dijadikan markas misi penyelamatan dan evakuasi AirAsia QZ8501 di perairan Laut Jawa. Di hari ke-9 pencarian, saya menuju kapal ini yang berjarak lebih dari 200 km dari daratan terdekat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Disinilah semua kendali untuk area pencarian laut berasal. Juga markas bagi tim penyelam gabungan TNI yang terdiri dari Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka, Dinas Selam Bawah Air atau Dislambair, Komando Pasukan Katak atau Kopaska, dan Intai Amfibi atau Taifib. Mereka menyusun strategi, menyiapkan diri, juga segala peralatan yang dibutuhkan di kapal ini. Sambil menunggu informasi dari kapal-kapal yang memiliki sensor bawah air, kita tetap membina visi. Ya. Nah, sudah saya sampaikan karena kita sebagai tangan dari operasi ini harus kembali sesuai prosedur. Saya yakin kalian mampu, mungkin tanpa tabung naik ke atas, tapi itu hal yang tidak saya inginkan. Berbagai temuan, baik jenazah maupun serpihan pesawat AirAsia, diinformasikan maupun diserahkan ke KRI Banda Aceh, sehingga dapat diantar ke Pangkalan Bun secepatnya menggunakan helikopter yang dapat mendarat dan tinggal landas dari kapal ini. Informasi mengenai keberadaan ekor AirAsia di dasar laut yang didapatkan oleh kapal geosurvey juga diteruskan ke KRI Banda Aceh. Tim penyelam gabungan yang berhasil memastikan kebenaran objek tersebut membuka harapan akan penemuan black box yang bisa mengungkap alasan kecelakaan terburuk bagi AirAsia selama 13 tahun terakhir. Bahwa registrasi pesawat air adalah ini PK AXC. Itu sama dengan foto-foto dari tim penyelam yang saya nanti untuk penyelam berikutnya supaya diperhatikan. Salah satu anggota dari tim penyelam gabungan yang saya temui adalah Sersan Mayor Marinir Boflen Sirait. Kalau Abang sudah aktif berapa tahun sebagai penyelam, Bang? Saya baru 24 tahun jadi penyelam. Bersama rekannya, ialah yang mengabadikan gambar ekor AirAsia di dasar laut. Sebelum ditentukan oleh geosurvey bahwa ada titik suspek di bawah yang memungkinkan atau ada yang dicurigai, baru kita turun. Jadi tidak akan turun dulu kita sebelum ada indikasi di bawah yang dinyatakan suspek tapi belum diketahui benda apa. Jadi itu baru kita turunkan diver. Dalam penyelaman mencari AirAsia yang hilang ini, Abang sudah berapa kali menyelam? Kami sendiri sebagai penyelam senior ya, bersama teman saya OO, itu sudah 3 kali menyelam. Kemudian teman kami bergantian juga sudah ada 3 kali menyelam. Jadi sudah ada 6-7 kali penyelaman. Nyatanya, tidak semua penyelaman ke kedalaman puluhan meter itu membuahkan hasil yang diharapkan. Terlebih dengan cuaca buruk yang berlangsung terus-menerus.
setelah kemarin itu cuaca juga tidak memungkinkan untuk turun lagi. Teman saya mencoba juga untuk 2 body fair lagi turun, tapi gagal. Hanya di kedalaman 25, arus kencang sekali, sampai 5 knot kemarin. Kemudian hari ini tadi pagi-pagi kita ambil waktu jam 6 supaya persiapan nyelam, ternyata cuaca buruk lagi, tapi kita udah terlanjur di bawah. Jadi tetap menyelam? Tetap menyelam. Wow. Dalam kondisi yang gelombang hampir 4-5 meter ya, tadi di bawah. Meski cuaca buruk, sehari setelah memastikan lokasi ekor pesawat AirAsia, tim penyelam mengangkat serpihan sebagai bukti, yakni sebuah laci bertuliskan airasia.com yang merupakan tempat penyimpanan air mineral untuk kru pesawat, serta masker oksigen dan bagian badan pesawat. Strategi untuk mengeluarkan ekor AirAsia dari dasar laut pun segera dirumuskan, dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Muldoko. Tim penyelam gabungan dibagi menjadi 4 tim, termasuk tim cadangan. Untuk memudahkan pengangkatan ekor, disediakan floating bag atau balon pengangkat untuk kapasitas 10 dan 5 ton. Dengan menggunakan perahu karet, para penyelam mendekat ke lokasi ekor pesawat di kedalaman 35 meter. Tim 1 bertugas mengikat ekor pesawat. Tim 2 bertugas membawa floating bag dan mengikatnya pada tali. Tim 3 bertugas mengembuskan udara pada floating bag hingga floating bag mengapung dan membawa ekor AirAsia ke permukaan. Meski strategi telah dijelaskan, para penyelam tetap mengadakan simulasi sebelum penyelaman. Berikutnya untuk penyelam ketiga membawa bateng atau dengan membawa selang hembus yang akan meniup atau mengembus floating bag. Hingga hari hampir berakhir, pemantapan dan persiapan alat masih terus berlangsung. 7 jam sebelum menjalankan misi. Selamat malam, Mayor Paul. Selamat malam, Mbak. Sudah istirahat belum, Mayor? Saya sampai sekarang belum istirahat, alhamdulillah. Koordinator tim penyelam gabungan, Mayor Marinir Prof. Sdegratmen, optimis persiapan maksimal menjadi kunci keberhasilan. Kemudian besok adalah hari yang penting. Sejauh mana persiapannya? Seperti yang Mbak lihat sendiri bahwa persiapan kita memang tidak mengenal waktu. Ya, sampai sekarang pun mereka masih giat mempersiapkan ini demi keberhasilan tugas. Ya, karena dengan perencanaan yang baik, kemudian dengan kesiapan yang baik, dan tentunya dengan kondisi badan atau kondisi kesehatan dari para penyelam, saya kira sangat mendukung untuk keberhasilan besok. Padahal ini tinggal min 7 jam begitu ya, Prof? Ya, betul, min 7 jam, tapi kita akan mengefektifkan tidur ini biar kelihatan, biar terasa tidur cukup. Karena kita udah terbiasa tidur 5 jam atau 6 jam. Keesokan harinya, pada pukul 5 pagi, para penyelam kembali melakukan persiapan untuk menyelam pada pukul 5.30. Ketepatan waktu menjadi sangat esensial karena mereka berlomba dengan alam. Semakin siang, cuaca akan semakin buruk dan tidak memungkinkan untuk penyelaman. Seberapa optimis Abang akan menemukan black box setelah menemukan sebagian badan pesawat? Kita selalu optimis, Mbak, walaupun kesulitan di lapangan cukup berat, cuaca, arus, gelombang. 3 kesulitan ini yang menjadi satu di sini di alam Kalimantan ini sangat-sangat mempengaruhi untuk keberhasilan daripada ini. Karena kita tahu sekarang kan angin barat ya. Tinggi gelombang nggak membantu, jadi visibility gitu. Jadi kita bermain dengan hanya waktu tertentu aja. Waktu tertentu kita memungkinkan turun-turun, secepatnya itu kerjain gitu. Baru dua. Persiapan panjang dan maksimal meyakinkan tim penyelam akan keberhasilan pagi itu. Diperkirakan penyelaman akan berlangsung cukup lama, terutama untuk mengembuskan udara ke floating bag. Lalu bagaimana menjaga keselamatan sendiri di tengah cuaca buruk seperti ini, Bang? Satu penyelam, makanya kita turunkan penyelam yang lebih senior dulu. Kenapa? Karena mereka untuk tingkat kepanikan kan relatif udah rendah. Jadi boleh dikatakan untuk safety pada diri sendiri mereka sudah bisa memprediksi mumpuni gitu. Kemudian kita juga tadi dampingin satu juga yang kameramen yang masih junior kita. Kemudian tetap kita kontrol dia untuk isi daripada tabungnya.
memungkinkan nggak untuk masih untuk surface atau naik ke permukaan. Jangan sampai terlena di bawah, ternyata udara ke atas habis, demikian. Namun kondisi di lapangan berkata lain. Tadi udah bawa dua aqualung itu. Cuaca buruk membuat gelombang tinggi di permukaan dan arus kencang di dalam laut. Kondisi dasar laut yang berlumpur membuat jarak pandang atau visibility menjadi nol. Pengangkatan ekor AirAsia gagal. Meski telah menghabiskan waktu untuk persiapan dan menyelam, tim gabungan tetap bersiap jika penyelaman malam ini dinilai memungkinkan. Di mana jadi? Kelelahan nampak pada wajah-wajah mereka, walaupun tak menyembunyikan semangat yang masih menyala. Tetap maju terus. Oke, walaupun dekompresi, Bang. Wah, ini. Buya. Maju terus. Pada akhirnya, operasi penyelaman malam tidak dilaksanakan. Para penyelam akan kembali beroperasi esok pagi. Di hari ke-14 kegiatan SAR, kapal KRI Banda Aceh mendekat ke kapal Crest Onyx yang akan membantu pengangkatan ekor AirAsia dengan menggunakan crane. Penyelaman akan dilakukan dengan strategi yang sama, dengan harapan kali ini alam akan lebih bersahabat. Pagi itu ombak di permukaan cukup tinggi, namun visibility di bawah laut masih memungkinkan penyelam untuk melanjutkan tugas masing-masing tim. Meski alam cukup bersahabat dan persiapan matang, penyelaman yang ditargetkan berlangsung sejak pukul 5 hingga 11.30 meleset dari perkiraan. Kondisi di bawah laut membuat para penyelam tidak hanya harus fokus terhadap tugasnya, tapi juga keselamatan tim. Yang selalu dipegang adalah safety ya. Safety is the first. Semuanya keamanan. Mustahil kita akan tidak berarti apa-apa kalau misalnya kita berhasil mengangkat tapi ada yang celaka itu. Jadi kita membuat zero accident gitu. Prinsip kita selalu zero accident. Ya. Waktu hampir menunjukkan pukul 12 ketika akhirnya floating bag muncul ke permukaan. Disusul ujung ekor AirAsia yang timbul tenggelam. Kita ikatkan gitu. Ya, di sampingnya. Ya. Para penyelam terus mengawal saat ekor ditarik oleh crane kapal Crest Onyx. Membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga ekor berhasil diangkat ke atas kapal. 3 hari setelah memastikan lokasi ekor AirAsia, akhirnya bagian pesawat seberat 10 ton itu berhasil diangkat. Seluruh tim penyelam mendapatkan kenaikan pangkat. Saya atas nama negara mengucapkan terima kasih dan menghargai serta rasa hormat kepada kalian semuanya, para penyelam khususnya yang telah bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan standar yang saya tentukan. Para penyelam yang perwakilan, silakan ke depan. Siap. Namun di balik kerja keras dan kesuksesan itu, bagi mereka ada yang lebih berharga. Kalau menurut saya, yang jelas keberhasilan di sini adalah kami anggap adalah keberhasilan tim. Berarti kita sudah membuat teamwork yang bagus. Teamwork yang bagus ini adalah modal dasar kami ketika kita bekerja bersama dengan beberapa unsur, karena kami dari 4 satuan yang berbeda, dari Denjaka, dari Kopaska, dari Taifib, dan dari Dislambair. Jadi kami merasakan persaudaraan yang begitu kuat di dalam tim kami. Ya. Itu yang kesan yang paling mendalam buat saya. Memang ini adalah modal utama. Kalau ini sudah terjalin, tugas apapun pasti akan terasa lebih ringan apabila kita dalam posisi teamwork yang bagus dan kerjasama yang bagus juga. Demikian. Ready? Di balik mesin pencari nomor 1 di dunia. Sesaat lagi di 360.